pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep hukum pidana Islam atau jinayah tentang jarimah hudud, yaitu jarimah yang perbuatan serta sanksinya atau hukumannya telah ditentukan oleh nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya pencurian. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka masing-masing potonglah tangan mereka. Apa perbuatannya? Pencurian, sarikoh. Hukumannya atau sanksinya apa? Qat'ul yad atau potong tangan. Itu adalah jarimah hudud dengan berbagai ciri yang dulu pernah saya sampaikan. Kemudian setelah itu kita juga membahas konsep hukum pidana Islam tentang jarimah qisas diyat, di mana ada dua. Yang pertama adalah al-qatlu, pembunuhan, dan yang kedua adalah al-juruh atau penganiayaan, dengan berbagai ciri yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas konsep hukum pidana Islam tentang jarimah ta'zir. Apa itu jarimah ta'zir? Secara bahasa atau secara etimologi, kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan lughatan, at-ta'ziru lughatan, merupakan isim masdar atau kata kerja yang dibendakan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan gerund, dari kata azaro, yang artinya menolak dan mencegah kejahatan. Juga bisa berarti artinya adalah menguatkan, memuliakan, atau membantu. Tapi untuk arti bahasa yang sesuai, untuk ta'zir atau azaro dalam konteks hukum pidana Islam atau jinayat adalah menolak dan mencegah kejahatan. Dengan demikian secara bahasa, ta'zir itu adalah suatu hukuman untuk menolak dan mencegah kejahatan. Dari pengertian etimologi tersebut, ta'zir dapat diartikan hukuman yang berupa pencegahan kejahatan. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi si terhukum agar tidak kembali kepada jarimah atau perbuatan pidana, atau dengan kata lain membuat pelakunya jera. Yang dimaksud dengan pencegahan di sini agar pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatan serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, dengan arti yang lain, ta'zir ini tujuannya adalah membuat jera pelakunya sehingga pelakunya tidak lagi mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang. Ini ta'zir secara etimologi atau secara bahasa. Ya, bagaimana ahli fikih mengartikan ta'zir secara terminologi atau secara istilah? Kalau dalam bahasa Arab terkadang disebut dengan at-ta'rifu istilahan, kadang disebut dengan at-ta'rifu syar'an. Pengertian secara istilah atau pengertian secara syar'i. Para ahli fikih mendefinisikan ta'zir sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, baik yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah atau melanggar hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Yang perlu digarisbawahi di sini, ta'zir itu adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadits. Beda dengan jarimah hudud. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Apa perbuatannya? Zina. Hukumannya jilid atau cambuk 100 kali. Sudah ditentukan oleh nas. Sama halnya dengan qisas diyat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas atau pembalasan atas pembunuhan sengaja.
Qisas sekalipun hukuman serupa dengan apa yang diperbuat oleh pelaku, tetapi dasarnya adalah nas. Tetapi kalau takzir, nas sama sekali tidak menentukan hukuman tertentu bagi suatu perbuatan. Oleh karenanya untuk hukuman berupa takzir ini menjadi kewenangan ulil amri. Nah, hakikatnya fungsinya adalah memberikan pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Dalam pengertian yang lain, takzir adalah hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had, kafarat, atau qisas diyat. Kalau had, kafarat, qisas diyat itu kan ada dasarnya di dalam nas, Al-Quran atau Al-Hadits. Tetapi kalau takzir berarti selain itu, berarti selain yang ditentukan di dalam nas. Berarti yang menentukan adalah ulil amri. Ulil amri bisa menentukan hukuman bagi suatu perbuatan tertentu sepanjang perbuatan itu sudah dianggap sebagai suatu kemaksiatan. Ya, jarimah hudud atau jarimah qisas diyat bisa saja berpindah menjadi jarimah takzir. Awalnya hakikatnya adalah jarimah hudud atau jarimah qisas diyat. Tapi kemudian berubah menjadi jarimah takzir sehingga menggunakan hukuman yang ditentukan oleh ulil amri. Kapan itu terjadi? Kalau ada syubhat atau keraguan hakim. Nah, baik itu keraguan terkait dengan perbuatannya atau syubhat fil fi'li, keraguan terkait dengan pelakunya, syubhat fil fa'il, maupun keraguan terkait tempat dan waktunya atau syubhat fil mahal. Nah, kalau syubhat terkait dengan perbuatan, misalnya ada suatu pencurian, di mana pencurian itu dilakukan pada tempat penyimpanan barang atau tidak. Artinya barang yang dicuri itu ada pada tempat penyimpanan atau hirzun atau tidak. Kalau pencurian itu dilakukan terhadap barang yang ada di tempat penyimpanan atau hirzun, itu berarti memenuhi salah satu syarat pelakunya untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Karena apa? Pencurian itu adalah jarimah hudud. Tadi dasarnya as-sariq was-sariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan masing-masing. Tetapi karena hakim ragu, ini benar dia memang mengambil barang milik orang lain. Tetapi dia tuh mengambilnya dari mana ya? Ya kan perbuatan. Maka hakim ragu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga ini terjadi syubhat fil fi'li. Jarimah hudud itu berubah menjadi jarimah ta'zir. Karena ada keraguan itu, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had berupa potong tangan. Atau terkait dengan yang lain. Misalnya terkait dengan pelakunya. Ini pelakunya gila atau enggak sih? Kan untuk orang gila nggak boleh dijatuhi hukuman had. Ya hukuman takzir saja, kalau orang gila ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang pada dirinya tidak ada pertanggungjawaban pidana. Tidak ada al-mas'uliyah al-jinaiyah. Maka kalau hakim ragu ini gila atau tidak, nggak boleh jatuhkan hukuman had. Nah, tapi karena orang gila ya tidak bisa juga dijatuhi hukuman takzir. Kemudian bisa juga keraguan terkait dengan tempat dan waktunya atau subhat fil mahal. Nah, hirzun tadi bisa juga keraguannya dikaitkan tidak saja dengan perbuatan atau fil fi'li tapi juga fil mahal. Barang itu ada di tempat penyimpanan atau tidak yang dicuri. Oh, hakim ragu. Berarti selain ragu terhadap perbuatan, fil fi'li juga ragu terhadap tempatnya. Oleh karenanya maka jarimah hudud itu berubah menjadi jarimah takzir. Hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman had yang ditentukan dalam nas, akan tetapi hukuman yang ditentukan oleh ulil amri. Sama halnya dengan jarimah qisas diyat. Ada pembunuhan, penganiayaan, tapi kalau hakim ragu, maka ada subhat.
Kalau ada syubhat, maka tidak boleh hakim menjatuhkan hukuman qisas diyat. Dulu pernah saya sampaikan, idra'ul hudud bisyubhat. Ada kaidah yang mengatakan, hendaklah tidak menjatuhkan hukuman had manakala ada syubhat atau keraguan. Karena apa? Karena had qisas diyat itu adalah hukuman yang berat. Maka penjatuhannya itu haruslah sangat hati-hati. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dari hakim yang menjatuhkan. Nah, jarimah hudud atau jarimah qisas diyat yang tidak memenuhi syarat juga akan menjadi jarimah ta'zir. Contohnya apa? Percobaan melakukan pencurian. Percobaan melakukan pembunuhan. Kan perbuatannya belum selesai, sehingga unsurnya belum sempurna. Artinya tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai jarimah yang diancam dengan hukuman had atau qisas diyat. Orang mau mencuri, sudah buka pintu, baru ngambil barang, ketahuan pergi. Itu berarti apa? Percobaan. Unsurnya belum sempurna. Sama dengan percobaan pembunuhan. Sudah bawa pisau, baru mau tusuk, ada orang yang menghalangi, kemudian dia tidak jadi melakukan pembunuhan. Berarti belum sampai pada akibat berupa matinya orang lain. Sehingga itu baru bisa disebut sebagai percobaan pembunuhan. Nah, percobaan melakukan kejahatan itu adalah kemaksiatan. Karena itulah tidak boleh hukuman yang dijatuhkan adalah hudud atau qisas diyat, juga bukan berarti pelakunya ini bisa dibebaskan. Dikatakan jarimah hudud tidak penuhi syarat. Dikatakan jarimah qisas diyat tidak penuhi syarat. Tapi perbuatannya maksiat, maka pelakunya tetap diancam dengan hukuman, tapi dengan hukuman yang ditentukan oleh ulil amri. Nah, sehingga jarimah hudud atau jarimah qisas diyat itu bisa berubah menjadi jarimah ta'zir yang diancam dengan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri manakala ada syubhat atau jarimahnya tidak memenuhi syarat. Abdul Qadir Audah membagi jarimah menjadi 3. Jarimah ta'zir menjadi 3. Yang pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat. Tadi yang saya sampaikan, pada hakikatnya jarimahnya atau perbuatannya adalah jarimah hudud dan jarimah qisas diyat. Tetapi karena ada keraguan dari hakim atau tidak memenuhi syarat sempurna jarimah hudud dan jarimah qisas diyat, namun jika perbuatan itu sudah dianggap sebagai kemaksiatan, misalnya tadi pencurian terhadap harta benda tapi belum memenuhi syarat nisab atau ukuran minimal untuk dijatuhi hukuman had atau potong tangan. Karena ada ukuran minimalnya, kapan seseorang yang mencuri itu diancam dengan hukuman had. Nah, berarti apa? Berarti jarimahnya itu tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, ya berarti nggak bisa dipotong tangan. Sekalipun dia mencuri, tapi barang yang dicuri itu di bawah nisab atau ukuran minimal. Sehingga dia diancam dengan hukuman ta'zir. Karena bagaimanapun mengambil barang milik orang lain sekecil apapun itu merupakan suatu kemaksiatan. Yang kedua, ada jarimah ta'zir syar'i. Yaitu jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas. Jadi perbuatan yang dilarang itu sudah diatur dalam nas. Hanya saja nas tidak menentukan sanksinya sehingga diserahkan kepada penguasa atau ulil amri. Contoh, sumpah palsu. Ada nggak larangan dalam Al-Quran atau Al-Hadis mengenai sumpah palsu? Ada. Mengenai saksi palsu? Ada. Mengurangi timbangan? Ada. Menipu? Ada. Mengingkari janji? Ada. Mengkhianati amanah? Ada. Ada larangannya dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah. Akan tetapi bagi pelanggarnya tidak ditentukan ancaman hukumannya oleh nas. Maka yang menentukan adalah penguasa atau ulil amri. Inilah yang disebut sebagai jarimah ta'zir syar'i. Perbuatan yang dilarang sudah ditentukan oleh nas,
tetapi hukumannya itu belum ditentukan sehingga menjadi kewenangan ulil amri. Sekarang yang ketiga, jarimah ta'zir ulil amri. Yaitu jarimah ta'zir di mana jenis jarimah atau perbuatannya serta sanksinya secara penuh menjadi kewenangan penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Baik perbuatan maupun sanksinya, dua-duanya yang menentukan adalah ulil amri. Kenapa? Karena nas itu tidak melarang perbuatan itu secara tegas. Ya, dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Jadi kalau perbuatannya itu tidak berakhlak, maka ulil amri bisa melarangnya dan bisa menetapkan hukuman bagi pelakunya. Misalnya apa? Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Di dalam nas tidak ada secara tegas mengenai larangan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas. Akan tetapi, demi kemaslahatan umum, maka penguasa menetapkannya sebagai jarimah sekaligus menetapkan hukumannya. Jadi baik jenis perbuatan maupun sanksinya, keduanya ditentukan oleh ulil amri. Ini jarimah ta'zir ulil amri. Jadi sekali lagi, Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta'zir menjadi 3. Yang pertama adalah jarimah hudud dan jarimah qisas diyat yang di dalamnya ada unsur syubhat atau keraguan hakim atau tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas diyat. Kemudian yang kedua, jarimah ta'zir syar'i, yaitu jarimah ta'zir di mana larangan terhadap perbuatannya itu sudah ada dalam nas, tetapi hukumannya itu belum ditentukan sehingga menjadi kewenangan ulil amri. Yang ketiga, jarimah ta'zir ulil amri, yaitu jarimah ta'zir di mana jarimahnya atau jenis jarimahnya sekaligus sanksinya tidak diatur di dalam nas sehingga secara penuh menjadi kewenangan penguasa. Untuk apa? Untuk terrealisasinya kemaslahatan umat. Ini macam-macam jarimah ta'zir. Ya, meskipun ulil amri punya kewenangan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, sekaligus menentukan hukumannya, tapi bukan berarti ulil amri bisa semena-mena. Di dalam hukum pidana Islam atau jinayat, ada dasar atau kriteria penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir atau kebijakan kriminalisasi. Kriminalisasi itu adalah proses menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Ya, dalam hal tidak ditentukan oleh nas hukumannya, maka ulil amri ini bisa menetapkan perbuatan yang dilarang sekaligus menentukan hukumannya. Tetapi ulil amri itu harus berpedoman pada dasar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa dasar atau kriteria bagi ulil amri untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir? Yang pertama, sesuai ketentuan dengan syariat. Artinya, perbuatan yang ditetapkan sebagai jarimah ta'zir merupakan perbuatan yang tercela menurut syariat. Inilah yang tadi saya sebut sebagai jarimah ta'zir syar'i. Perbuatan yang ditetapkan sebagai jarimah ta'zir ya memang sudah ada larangannya di dalam nas. Contohnya penipuan, mengurangi timbangan, berkhianat terhadap amanah, dan seterusnya. Itu ada larangannya di dalam nas. Maka perbuatan yang oleh nas dinyatakan sebagai tercela itu bisa dijadikan sebagai jarimah ta'zir. Yang kedua, melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudorotan atau bahaya, darul mafasid. Ini untuk jarimah ta'zir ulil amri. Ulil amri boleh menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir atas dasar perbuatan itu memang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Contohnya apa?
Contohnya misalnya perbuatan melanggar traffic light. Yang harusnya lampu merah itu berhenti, tetapi ada yang langsung berjalan. Itu dilarang oleh ulil amri sebagai sebuah jarimah yang diancam dengan hukuman tertentu. Apa alasan ulil amri menjadikan perbuatan menerobos rambu-rambu lalu lintas itu sebagai jarimah takzir? Karena untuk melindungi masyarakat dari kemadharatan, untuk darul mafasid. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Misalnya, kenapa ada larangan untuk mengemis atau meminta-minta? Kalau di Yogyakarta itu ada perda larangan menjadi gelandangan dan pengemis. Biasa dikenal dengan perda gepeng, gelandangan dan pengemis. Kenapa pemerintah menetapkan itu sebagai jarimah? Untuk jalbul masoleh, untuk kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Agar orang tidak mengandalkan meminta-minta, tetapi punya semangat untuk bekerja. Nah, kalau ternyata itu tidak dilarang, maka akan semakin banyak orang yang tidak mau bekerja, akan tetapi mengandalkan minta-minta yang tanpa modal, hanya modal menunggu di pinggir jalan saja. Ya, jadi dasarnya adalah kenapa perbuatan itu dilarang? Karena untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat sendiri. Ini 3 kriteria atau dasar atau prinsip yang harus dijadikan dasar bagi ulil amri untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir. Yang pertama, dasarnya adalah syariat, perbuatan itu tercela menurut syariat. Yang kedua, bisa juga untuk darul mafasid, melindungi anggota masyarakat dari kemadharatan. Dan yang ketiga, bisa jalbul masalih atau menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian yang berikutnya, dasar atau kriteria penetapan sanksi pidana jarimah takzir. Kalau tadi kriminalisasi, kalau ini penetapan sanksi sehingga disebut dengan penalisasi. Setelah perbuatan itu ditetapkan sebagai jarimah, maka akan ditentukan apa hukumannya. Ya, penentuan hukuman itu disebut sebagai penalisasi. Dari kata penal atau pidana. Ya, sanksi pidana pada jarimah takzir sifatnya tidak tertentu dan terbatas. Artinya, jenis dan bobotnya belum ditentukan oleh syariat. Penentuan jenis dan bobot sanksi pidananya menjadi hak ulil amri atau penguasa secara mutlak. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang seharusnya dijadikan dasar penentuan jenis maupun bobot sanksi pidana tersebut. Jadi sama dengan kriminalisasi, ada prinsip yang harus dijadikan dasar oleh penguasa untuk menjadikan perbuatan sebagai jarimah ta'zir. Sama halnya, ada prinsip yang harus dijadikan sebagai dasar bagi penguasa untuk menetapkan hukuman bagi suatu jarimah ta'zir. Apa saja prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan dasar penentuan jenis maupun bobot sanksi pidana jarimah ta'zir? Yang pertama adalah prinsip adalatul uqubah. Kata al-adalah itu dari kata al-adlu yang artinya adil. Apa itu adalatul uqubah? Hukuman yang ditetapkan harus memperhatikan keadilan kepada semua pihak yang terkait. Jadi harus diperhatikan bagaimana pelakunya, bagaimana korbannya, bagaimana masyarakatnya, sehingga
akan ada keadilan di dalam penghukuman, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Bagi pelaku dilihat dari bagaimana pelaku itu melakukan perbuatan. Karena dia berbuat salah, ya sudah sewajarnya dia dijatuhi sanksi. Sanksinya yang adil tentunya bagi pelaku sekaligus korban maupun masyarakat. Bagi korban, dialah pihak yang mengalami penderitaan. Bagi masyarakat, mereka yang mengalami ketidaknyamanan atas terjadinya suatu jarimah. Maka penentuan sanksi itu harus adil dengan memperhatikan semua pihak yang terkait, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus dijadikan dasar adalah mukafaatul uqubah, yaitu harus memperhatikan atau mempertimbangkan kesebandingan antara perbuatan dengan sanksi pidananya. Jadi kalau perbuatannya itu bahaya yang ditimbulkan serius, maka hukumannya berat. Kalau perbuatannya itu menimbulkan bahaya yang kecil, ya hukumannya ringan. Jadi tidak bisa ada perbuatan yang menimbulkan bahaya kecil, tapi hukumannya lebih berat dibanding dengan perbuatan yang menimbulkan bahaya besar. Itu berarti tidak mencerminkan prinsip mukafaatul uqubah. Tidak proporsional, tidak sebanding antara perbuatan dengan sanksinya. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah jawabirul uqubah. Harus mempertimbangkan efek penjeraan atau penangkalan, deterrent effect. Jadi adanya sanksi dalam jarimah takzir itu ya harus mempertimbangkan bisa nggak hukuman itu memberikan efek penjeraan atau penangkalan. Kenapa? Karena tadi takzir secara bahasa itu adalah hukuman yang berfungsi menjerakan pelaku. Yang berfungsi untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang. Maka ulil amri harus berpikir, bisa nggak hukuman yang ditetapkan itu memberikan efek penjeraan atau penangkalan. Kemudian yang terakhir adalah zawajirul uqubah, yaitu harus dapat menjadi sarana pertaubatan bagi pelaku. Hukuman tidak hanya pembalasan, tetapi sekaligus hukuman itu mestinya bisa menjadi sarana bagi pelaku untuk bertaubat. Ini 4 prinsip yang harus dijadikan dasar bagi ulil amri untuk menetapkan hukuman takzir bagi perbuatan yang telah dilarang. Yaitu adalatul uqubah, sanksi itu harus adil, mukafaatul uqubah, sanksi itu harus proporsional atau sebanding, jawabirul uqubah, sanksi itu harus memberikan efek penjeraan, dan zawajirul uqubah, sanksi itu harus bisa menjadi sarana pertaubatan bagi pelakunya. Nah, ini beberapa alternatif sanksi pidana untuk jarimah takzir. Jadi ulil amri bisa memilih, ada macam-macam. Ada sanksi pidana mengenai badan. Misalnya pidana mati dan cambuk atau jilid. Nah, pidana mati dalam jarimah takzir ini kontroversi. Nanti akan saya bahas. Jadi jarimah tertentu oleh ulil amri bisa diancam dengan sanksi pidana yang objeknya itu badan. Nah, sebenarnya pidana mati ada yang berpandangan ini objeknya bukan badan, tapi objeknya adalah nyawa. Sekalipun ketika dilakukan eksekusi yang dikenai adalah badan. Kalau yang benar-benar badan, objeknya adalah cambuk atau jilid. Nah, di Aceh, pelanggaran terhadap konon perda syariah itu hukumannya adalah cambuk. Melanggar misalnya konon maisir atau perda syariah tentang larangan perjudian, maka di Aceh dicambuk. Kemudian ada konon khomer, larangan minum minuman keras. Maka kalau yang minum minuman keras di Aceh dihukum dengan dicambuk. Itu adalah sanksi pidana mengenai badan atau objeknya itu badan. Kemudian yang kedua,
sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan. Objeknya itu adalah kebebasan atau kemerdekaan. Misalnya apa? Penjara dan pengasingan. Nah, dalam syariat Islam, baik penjara maupun pengasingan itu ada. Sekalipun pengasingan itu lebih banyak dibanding dengan penjara. Kalau penjara misalnya Nabi Yusuf itu dulu ketika berkasus dengan Zulaiha, maka dia dihukum dengan dipenjara. Kalau dipenjara berarti ditempatkan pada ruang tertentu yang bersifat tertutup. Tapi kalau pengasingan tidak di ruang tertentu, tapi dia dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Sehingga dia ditempatkan pada sebuah daerah yang jauh dari masyarakat. Itu pengasingan. Dan di Indonesia itu prospektif kalau mau diterapkan hukuman pengasingan. Karena Indonesia itu memiliki pulau yang sangat banyak, yang banyak pulau itu belum ada penghuninya. Makanya terkadang diklaim oleh negara lain sebagai bagian dari wilayahnya karena memang pulau itu tak bertuan. Ya, kalau ada hukuman pengasingan, maka narapidana itu bisa ditempatkan pada pulau-pulau yang memang belum ada penghuninya. Kemudian yang ketiga, sanksi pidana yang terkait dengan harta. Objeknya adalah harta. Misalnya denda dan perampasan barang. Serta sanksi pidana lain yang jenisnya ditentukan oleh ulil amri. Misalnya bisa saja ada hukuman mengumumkan kesalahan pelaku secara terbuka, mencabut hak-hak pelaku, misalnya hak tertentu, seperti tidak boleh menduduki jabatan publik seperti yang diterapkan di Indonesia yang telah dijatuhkan oleh banyak hakim terhadap terpidana kasus korupsi. Karena dianggap orang yang korupsi itu berkhianat terhadap amanah, maka hukumannya salah satunya adalah dicabut haknya untuk dipilih menjadi seorang pejabat publik. Nah, ini beberapa alternatif sanksi pidana di dalam jarimah takzir. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan hukuman mati untuk jarimah takzir yang tadi saya sampaikan? Ini kontroversi. Boleh enggak hukuman mati diterapkan untuk jarimah takzir? Korupsi itu kan merupakan perbuatan penyalahgunaan amanah. Bukan pencurian. Beda antara korupsi dengan pencurian. Maka korupsi itu tidak bisa dikategorikan sebagai jarimah hudud. Kalau bukan hudud berarti apa? Qisas dia juga bukan. Maka kalau perbuatan itu tercela, maka menjadi jarimah takzir yang menetapkan sebagai perbuatan tercela itu adalah ulil amri. Meskipun dasarnya bisa jadi nas. Nah, pelarangan berkhianat terhadap amanah itu ada di dalam nas. Nah, koruptor itu boleh nggak diancam dengan hukuman mati? Karena itu merupakan jarimah takzir. Jarimah yang penentuan perbuatannya ditetapkan oleh ulil amri atau menjadi kewenangan ulil amri. Nah, pada prinsipnya hukuman takzir itu bersifat mendidik atau lit ta'dib dan sifatnya tidak membinasakan. Sehingga dalam jarimah takzir tidak boleh ada hukuman mati. Nggak boleh ada al-qatlu. Tidak boleh juga ada penghilangan anggota badan tertentu atau al-qat'u. Potong jari, potong tangan itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman yang membinasakan. Baik membinasakan nyawa seperti hukuman mati maupun membinasakan anggota badan tertentu, yaitu al-qat'u atau mutilasi. Karena prinsipnya hukuman di dalam jarimah takzir itu sifatnya adalah mendidik atau lit ta'dib, bukan untuk membinasakan. Nah, namun sebagian besar fuqaha atau ahli fikih mengecualikan prinsip umum tersebut. Menurut mereka, hukuman mati boleh saja diterapkan, tetapi secara limitatif. Dalam hal apa saja? Hukuman mati itu bisa diterapkan terhadap jarimah takzir manakala kemaslahatan umum atau al-masalih al-ammah menghendakinya. Nah, misalnya apa?
Misalnya korupsi tadi. Korupsi itu bahayanya sangat besar, bisa merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, dan seterusnya, itu bisa hancur karena ada korupsi. Oleh karenanya, demi kemaslahatan umum, untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas, maka korupsi dalam kategori tertentu itu bisa diancam dengan hukuman mati. Atau alasannya bisa juga apabila kerusakan atau al-mafasid yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku sudah sangat besar. Oleh ulama dicontohkan misalnya spionase atau mata-mata. Ada dua negara yang sedang bersaing di dalam ekonomi. Misalnya Amerika dengan Cina. Tetapi kemudian Amerika mengirim orang ke Cina untuk menjadi mata-mata atau spionase. Agar Amerika bisa tahu rahasia di balik majunya ekonomi Cina sehingga tahu strateginya untuk mengalahkan ekonomi Cina. Padahal informasi itu bersifat rahasia. Itu adalah kejahatan spionase yang bahayanya itu sangat besar. Kalau di masa yang lalu dalam peperangan misalnya, ada kelompok A dengan kelompok B berperang. Kelompok A ini kirim mata-mata ke kelompok B, dia berpura-pura seolah bagian dari kelompok B. Membocorkan rahasia perang milik B, dia pulang, kemudian kelompok A bisa mengalahkan kelompok B karena adanya informasi rahasia yang telah diperoleh oleh mata-mata atau spionase. Itu sangat membahayakan. Dan itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilarang oleh hukum internasional. Kemudian misalnya residivis. Pelakunya itu merupakan pelaku pengulangan kejahatan atau mu'tadul ijram. Yang sangat berbahaya. Sudah dihukum penjara, dia melakukan lagi. Dihukum diasingkan, dia melakukan lagi. Dihukum macam-macam, dia masih melakukan lagi. Maka orang yang sangat berbahaya itu bisa dibinasakan dengan cara dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena al-mafasid atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku sangatlah besar. Jadi ada dua syarat hukuman mati bisa diterapkan terhadap jarimah ta'zir manakala dikehendaki oleh kemaslahatan umum atau perbuatannya menimbulkan akibat berupa kerusakan yang sangat besar. Nah, karena bersifat pengecualian, maka ulil amri melalui ijtihad fuqaha, fuqaha itu jamak dari faqih, ahli fikih, harus menetapkan secara jelas jenis perbuatan tertentu yang diancam dengan pidana mati. Jadi harus jelas perbuatan yang seperti apa yang diancam dengan hukuman mati. Kalau mau diterapkan terhadap tindak pidana korupsi harus jelas tindak pidana korupsi yang seperti apa yang diancam dengan hukuman mati. Nah, sekarang di Indonesia sebenarnya ada hukuman mati bagi jenis pencuri korupsi tertentu. Ada dalam pasal 2 ayat 2. Akan tetapi kriteria-kriterianya tidak jelas. Itu nggak boleh. Maka wajar kalau sampai dengan sekarang belum ada hakim yang menerapkan pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi. Padahal ada pengaturannya. Sekelas Pak Artijo almarhum saja belum pernah menjatuhkan pidana mati dalam perkara tindak pidana korupsi. Yang pernah adalah penjatuhan pidana penjara seumur hidup. Yaitu jarimah ta'zir.